Nah, kekuasaan ini nggak bisa lepas dari kehendaknya. Dan kehendaknya itu tidak bisa lepas dari pengetahuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa menyapa mitra semua yang ada dimanapun Anda berada pada pagi hari yang cerah ini ya. Kita di tanggal 5 Agustus 2024. Alhamdulillah ya. Muharram kita telah selesai dan insya Allah semuanya mitra dalam keadaan baik ya mitra ya. Bareng lagi bersama saya Fenty Aini dalam program kajian rutin Jakarta Islamic Center. Kita singkat dengan Kantin JIC, ya mitra. Pagi ini kita akan membahas sebuah materi yang memang materi ini sudah kita kerjakan insya Allah ya. Mitra, saya percaya sekali, mitra pasti sudah mengerjakannya. Namun kita akan bahas yang lebih dalam lagi, bagaimana apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan itu bermakna dan kita bisa berpahala lebih ganda pastinya ya. Nah, bersama gurunda kita, pengasuh program kajian rutin untuk materi tasawufnya sudah hadir bersama kita, Kiai Haji Dr. Rohiman MA. Beliau sudah hadir dan kita akan menyapa beliau ya. Ayo mitra, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah Fenty? Udah lama kita nggak jumpa ya? Banget Kiai, ya begitulah. Tapi insya Allah, Ya. insya Allah mitra selalu gimana ya Kiai, selalu bisa mengulang materi yang sudah kita berikan sebelumnya ya Kiai ya. Ya, insya Allah harapannya seperti itu. Amin, amin. Pagi ini tema yang kita bahas itu tentang teologi basmalah. Iya. Teori dan implementasi ya Kiai. Sebenarnya kalau kita lihat dari judul ada teologi di situ ya Kiai ya. Basmalah itu suatu kata yang udah menjadi doa Kiai. Betul. Dan pastinya insya Allah mitra semua juga ngerjain itu Kiai. Iya, semua. Nah, semua muslim pasti setiap hari mengerjakan. Pasti. Nah, ini kita pengen tahu nih Kiai. Ya. Lebih dalam dan kupasannya makin dalam. Baik Kiai, silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Kantin JIC yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan tidak saya lupakan yang saya hormati Ustazah Fenty Aini, host kita yang semakin eksis. Allahu Akbar. Ke depan insya Allah Amin, ya Allah. semakin eksis, semakin sehat walafiat Amin, panjang ya umur. Rabbal Alamin. Amin. Permisa, bahwa setiap hari barangkali umat Islam itu mengucapkan basmalah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap akan dimulai suatu pekerjaan, maka disunahkan oleh Rasulullah itu dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini ada anjuran Rasul di mana Rasul pernah mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa ajazam. Siapa perkara apapun yang memiliki pekerjaan yang mulia tidak dimulai dengan baca basmalah, maka akan mendapatkan putus dari rahmat. Jadi percuma pekerjaan bagus, pekerjaan baik, tapi tidak dimulai dengan baca bismillah, itu akan jauh daripada keberkahan. Tentunya semua aktivitas
ya tugas dan kerjaan itu harus melahirkan keberkahan. Iya, betul, Kiai. Nah, nilai berkah ini adalah nilai keuntungan, terus nilai keselamatan, nilai keamanan, dan nilai yang sesuai dengan harapan. Iya. Nah, itu keberkahan. Karena itu berkah disebut dengan ziyadatul khair. Jadi alangkah rugi manakala seorang itu melakukan suatu pekerjaan tidak menghasilkan yang menyenangkan, Ya, tidak hasil yang menyejukkan hati, dan tidak menghasilkan keuntungan. Kira-kira Ustazah Penti mau nggak suatu pekerjaan yang tidak ada nilainya, tidak akan ada hasilnya, dan jauh dari keberkahan? Rugi Ya, pastinya, Kiai. Rugi. Iya, ya rugi. Iya. Maka disebut fahuwa azazam. Ajazam itu maknanya bisa aqta, terputus. Bisa juga abetar, terputus juga. Ya. Jadi bisa abetar, bisa aqta. Artinya terputus dari keberkahan. Jadi kerjaannya hanya seperti habaan mansura, seperti debu-debu yang berterbangan yang nggak ada artinya. Betul, hilang. Ya, hilang. Nah, jadi ingin sekali kita menggapai suatu pekerjaan itu menghasilkan yang menyenangkan, selamat, sejahtera, sehat, aman. Betul. Nah, ya pasti semua orang akan mau menggapai itu. Nah, persyaratan agar orang itu mendapatkan satu kenyamanan dalam bekerja, dalam tugas, dalam setiap aktivitas, maka mulailah pekerjaan itu dengan baca basmalah. Nah, jamaah pemirsa yang saya hormati, di dalam Al-Quran itu Nabi Sulaiman alaihi salam ketika dia mengirim surat kepada Ratu Balqis, maka awal kalimatnya adalah basmalah. Iya, betul. Iya. Dalam Al-Quran disebutkan surat An-Naml itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka kita bertanya, ada apa Nabi Sulaiman memulai dengan baca bismillah? Iya, betul. Yang saat itu Ratu Balqis belum mengikuti ajaran Nabi Sulaiman. Betul. Nah, ternyata ini ada hikmah. Ya, ada maksud bahwa bismillah ini diperkenalkan oleh seorang ratu yang saat itu ratu dunia. Ya, saat itu dia memiliki satu kekuasaan yang begitu luas wilayahnya, tapi cukup ditundukkan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nah, ini kan punya bobot, punya kualitas bacaan bismillah ini. Nah, jadi karena itu dari hukum fikih aja, bismillah ini bisa bisa menghasilkan hukum wajib. Misalkan kita wajib baca bismillah ya ketika kita menjadi imam salat. Menurut Imam Syafi'i, bukan imam yang lain, itu menurut Imam Syafi'i itu bismillah termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Jadi maka dia dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya gitu. Nah, itu dijaharkan karena wajib bagi Imam Syafi'i. Nah, adapun ada yang mengatakan, sebagian ulama, bahwa baca bismillah itu adalah sunnah. Nah, contohnya mau mengambil makanan, membaca bismillah itu disunahkan baca bismillah. Iya. Nah, terus mau motong sembelihan ayam, iya, betul, atau kambing, itu dimulai dengan baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah, bahkan bisa diharamkan. Iya, benar. Ya. Jadi potongan penyembelihan hewan
tanpa ada baca bismillah atau dengan menyebut nama Allah, itu dia akan haram dimakan. Nah, terus sunnah yang lain banyak ya. Pun ada yang mengatakan bahwa bismillah ini adalah mubah. Ya, mubah itu seperti kayak kita mau menggeserkan bangku dengan baca bismillah. Terus kalau kita mau keluar kemana kita baca bismillah. Semua kegiatan kita kegiatan ya, itu mubah betul. itu. Oke, yang mubah. Ya. Nah, baik, ya. Ini sebagai landasan yuridis saja, bahwa setiap tindakan, aktivitas, pekerjaan apapun, maka mulailah dengan baca bismillah untuk menghindar dari putusnya keberkahan itu. Ya. Secara kalimat, maka kalimat ini harus betul-betul dipahami. Ya, sebab banyak orang yang baca bismillah ini tidak paham apa yang terimplisit di dalam kalimat-kalimat bismillah itu. Nah, inilah pemahaman teologisnya di sini. Teologi itu kan ilmu keyakinan terhadap Tuhan, terhadap Allah. Nah, di mana keyakinan pada kalimat basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim ini? Ternyata dimulai dengan kata bi, ya, bismillah. Nah, bi di sini kalau pendekatan ilmu nahwu, dia itu sebagai huruf jar. Nah, huruf jar ini memiliki satu komposisi. Ya, kalau kita analisa kembali bahwa setiap wahyu Allah yang dikumpulkan dalam bentuk kitab atau buku itu dimulai dengan baca bismillah. Iya, betul, Kiai. Termasuk Injil, Jabur, Taurat, ya. Ada. Itu ada bismillah. Iya, yang dulu yang masih ada asli. Ya. Ada surah yang tidak menggunakan baca bismillah dalam Al-Qur'an, hanya surat At-Taubah saja. Iya, At-Taubah, benar. Nah, semuanya itu baca bismillah. Diawali, iya. Dan berarti bi ini memiliki satu pemahaman teologis bahwa bi ini memiliki isti'anah. Isti'anah itu artinya doa yang memohon pertolongan. Jadi isti'anah ala wajhi tabarruk. Isti'anah meminta pertolongan atas jalan mengambil suatu keberkahan. Iya. Karena inti baca bismillah ini semuanya pekerjaannya ingin berkah. Gitu. Betul. Semuanya ingin berkah. Jadi tujuan final orang baca bismillah itu adalah keberkahan. Iya, betul. Maka gini, isti'anah ala wajhi tabarruk. Jadi meminta pertolongan bertujuan untuk memperoleh suatu keberkahan. Nah, terus apa di balik ya bi ini, kalimat bi ini? Ya, menurut para mufassir itu bahwa Al-Qur'an yang berjumlah 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, itu diwakilkan dalam kalimat bismi. 6.666 ayat, 114 surat. Itu adanya di kalimat bi. Berarti bi ini diibaratkan sebuah alat yang menyimpan program. Apa tuh? Flash disk. Yang 5.000 juga bisa, yang 10.000 juga bisa. Betul, betul. Jadi cuma kecil ya. Iya, betul. Tapi bobotnya luar biasa sekali. Masya Allah. Nah, itu kalimat bismi itu ya. Nah, terus setelah 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, Injil juga masuknya di kalimat bis. Ditambah lagi dengan Taurat. Ditambah lagi dengan Jabur. Itu masuk ke dalam kalimat bismi. Nah, ditambah lagi dengan 100 suhuf
60 suhuf untuk Nabi Sis, 10 suhuf untuk Nabi Musa, 30 suhuf untuk Nabi Ibrahim. Berarti semuanya 100 suhuf. Itu semuanya diwakili dengan kalimat Bismi. Masya Allah. Berarti Ustazah Penti kalau mau mau kontemplasi bahwa bobot Bismi ini 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, Injil, Zabur, Taurat, 100 suhuf. Itu semuanya memuat di dalam kalimat Bismi. Masya Allah. Ya, karena itu tadi ulama mengatakan, di antaranya Syekh Ahmad Ad-Dasuki itu, saya baca dalam Khasiyah Ad-Dasukinya, itu Bismi ini mewakilkan kalimat yang telah dibuang, itu mahzub istilahnya, yaitu kalimat abtadi'u, tabarrukan, ya kan, saya mulai pekerjaan ini mengambil berkah bi ayyi ismin min asma'ihi. Saya mengambil berkah ini dengan tawassul bahwa Allah ini memiliki nama-nama yang disebut dengan Asmaul Husna, itu diwakilkan dengan kalimat Rahman, Ar-Rahim. Berarti 99 ini cukup diwakilkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi, jadi itulah ya bobot dari Bismillah secara teologisnya seperti itu. Berarti Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Berarti kita ini harus mengetahui kalimat lafzul jalalah. Jadi lafzul jalalah, kalimat Allah itu Ustazah disebut dengan lafzul jalalah. Nah, lafzul jalalah ini adalah dalan sebagai petunjuk ya atas zat. Berarti gini, Allah itu nama aslinya Tuhan. Nggak ada lagi. Iya. Nggak ada lagi. Jadi sekian banyak ya Tuhan itu ditelaah oleh akal kita. Ya, bahwa ditentukan pasti adanya Tuhan. Ya, itu cukup dengan melihat alam semesta ini. Melihat dari alam ini tajaddud, artinya baru, dari mulai yang tiada menjadi ada, disimpulkan alam ini hudus. Nah, ketika menetapkan alam ini hudus, berarti ada Tuhan yang sejati, namanya wajibul wujud, pasti adanya. Nah, yang menamakan pasti adanya ini ada namanya siapa? Rasulullah hadir, maka Rasulullah menyampaikan itu Allah. Allahu Akbar. Ya, jadi akal siapa saja itu bisa menelusuri. Nah, kajian ini tidak subjektif. Kajian ini adalah objektif. Ya, di mana objektifnya? Di saat orang menggunakan akalnya masing-masing. Agama manapun, aliran kepercayaan manapun, jangan menggunakan kitab sucinya dulu. Kita cari bersama tentang eksistensi adanya Tuhan yang sebenarnya. Maka akal merumuskan wajibul wujud, pasti adanya. Nah, pasti adanya ini punya nama. Namanya siapa? Allah. Nah, yang memberikan nama itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada umat. Berarti Bismillahi lafzul jalalah ini memiliki makna wajibul wujud, pasti adanya. Akal manapun akan bisa terima itu. Iya, betul, Kiai. Nggak bisa ditolak. Betul, Kiai. Nah, gitu ya. Terus pendapatnya
Al-Imam Syekh Nawawi bin Umar At-Tanarjawi, ya dia bilang ketika seorang itu menyebut Allah dalam kalimat Bismillah, dia mengatakan wa anna lil abdi ayyulahidha minallah qudrah. Jadi sebaiknya seorang hamba di saat dia baca Allah dalam kalimat Bismillah itu disentralkan, difokuskan kepada sifat kuasanya Allah. Jadi bilang Bismillahi ini berarti ada kekuasaannya. Nah, kekuasaan ini nggak bisa lepas dari kehendaknya. Dan kehendaknya itu tidak bisa lepas dari pengetahuannya. Nah, kita menghadapi suatu pekerjaan di mana pekerjaan itu barangnya sudah dihadirkan di depan kita, berarti di sini ada cara, ya, ada tindakan, ada bahan, ada teori. Oh iya. Kalau kerja kan begitu. Iya, betul. Nah, maka itu kita baca semuanya. Di mana bacanya? Itu semuanya ditentukan oleh kuasanya Allah, kehendaknya, dan ilmunya. Suatu pekerjaan yang menghasilkan, maka sikap kita bersyukur. Ya, Suatu pekerjaan yang tidak menguntungkan, maka kita harus menerima kenyataan. Itulah ridho. Berarti kita harus cari lagi. Iya, betul. Cari usaha lagi. Betul, betul. Suatu pekerjaan yang belum hasil, ya, yang belum jatuh hasilnya, maka tawakal. Allah. Iya, jadi betul. maka ada bacaan Bismillah, tawakaltu Allah. La haula wala. Nah, berarti ada penyerahannya kan di sini ya. Betul, Kiai. Nah, berarti ketika kita ini baca Bismillah, kita ingat kuasanya, terus kehendaknya, ilmunya. Nah, ilmu, kuasa, kehendak itu berta'aluk dengan benda-benda yang mau kita kerjakan, alat-alat yang mau kita kerjakan, badan kita, tubuh kita, dan lingkungan-lingkungan yang sudah disediakan. Masya Allah. Nah, itu kita ke sana berarti. Berarti sebenarnya tidak ada kerja kecuali didampingin dengan zikrullah. Allahu Akbar. Benar kan? Benar. Iya. Tanpa kita sadari, unsur itu berpadu ya, Kiai. Iya. Berpadu. Hanya orang lalailah yang ketika dia bekerja tidak ingat itu. Iya, merasa itu hasilnya dia aja. Nah, padahal itu ternyata unsur itu saling makanya di situ mendukung. Maka di situ bagi orang mukmin dia bersyukur di situ. Iya, betul, Kiai. Ya Allah, ya, jadi nikmat kalau kita belajar seperti ini. Betul. Kiai. Jadi setiap tindakan, ya, setiap aktivitas kita harus zikrullah, cukup dengan Bismillah. Dengan Bismillahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, kemudian Ar-Rahman. Ya, kata Syekh Nawawi mengatakan ketika orang itu menyebut Ar-Rahman, ini adalah rahmat yang begitu banyak, yang hanya terbatas di dunia. Gitu loh. Jadi orang mukmin dapat, orang kafir dapat, orang fasik dapat, orang munafik dapat, semuanya itu dapat. Apa itu Rahman? Kasih sayangnya Allah dalam bentuk kesehatan bisa, dalam bentuk rezeki bisa, dalam bentuk hal-hal yang kita terima pada saat ini. Itulah sebabnya rahmannya Allah. Nafas yang kita dapat sampai detik ini pun itu pastilah. Itu rahmannya Allah. Nah, jadi pemirsa, jadi Rahman ini adalah sifatnya, sifat perbuatannya Allah. Perbuatannya Allah. Asalnya dia itu adalah iradatul in'am. Allah menghendaki nikmat.
Nah, nikmat kemana? Nikmat kepada makhluknya, yaitu Allah, yaitu manusia dan yang lain-lainnya. Nah, seperti nikmat hidup, rezeki segala macam. Iya, betul. Nah, itu adalah nikmatnya Allah sebatas di dunia. Sebatas di dunia. Kepada siapapun hambanya. Nah, berarti pada saat itu ya seorang itu ketika menyebut Ar-Rahman dikasih tahu ayulahidha minallahi ta'ala ni'matahu. Harus diikat pemahaman hati dan pikirannya terhadap nikmatnya Allah. Nah, ketika menyebut Ar-Rahman yang Maha Pengasih, berarti di sana banyak nikmat-nikmatnya. Iya, betul, Kiai. Nah, jadi semua manusia itu ada nikmat. Masya Allah. Walaupun dia itu sedang, sedang kena musibah. Betul. Ada nikmat yang nggak mungkin nggak ada. Ada nikmatnya. Iya, nggak mungkin nggak ada. Nah, itulah diingatkan kembali. Nah, jadi terus kita sebut Ar-Rahim. Ya, nah, Ar-Rahim. Baru tadi Ar-Rahman. Ya. Maka di sini dianjurkan oleh Syekh Nawawi, ya wa anna lil abdi ayyulahidha minallah gufranahu. Katanya gini, diharuskan bagi seorang hamba di saat dia menyebut kata Ar-Rahim dalam kalimat basmalah, maka yang diingat adalah ampunan Allah. Nah, ampunan ini hanya ada di akhirat. Nikmat dunia ini, orang yang mendapatkan nikmat dunia belum tentu di sana mendapat ampunan. Jadi ampunan ini yang sangat mahal harganya. Iya, betul. Ya, tergantung keimanan dan amal soleh yang dia siapkan selama hidup di dunia. Ya, begitu hadir di alam barzakh, iya, di sanalah dia dapat nikmat alam kubur, atau dia mendapat siksa neraka. Ya Allah. Nah, kalau dia mendapatkan nikmat kubur itu namanya gufron. Artinya pengampunan. Iya. Berarti yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal itu cuma satu. Ampunan. Ampunan. Ya Allah. Ya, cuma harta benda udah nggak berlaku. Udah nggak berlaku, udah nggak ada. Betul. Yang diharapkan itu adalah ampunannya. Nah, berarti ampunan ini diminta oleh setiap orang muslim di saat dia mau bekerja. Sampai dia mau bekerja nih. Ya, apa yang dia mau lakukan? Sebelumnya dia baca bismillah. Dia sebut bismillahirrahmanirrahim, berarti dia juga minta ampunan. Padahal dia masih hidup di dunia, tapi dia sudah minta ampunan di sana. Masya Allah. Berarti orang yang bekerja sesungguhnya bukan berorientasi kepada dunia saja, tapi harus juga ke akhirat. Allahu Akbar. Padahal cuma cukup diwakilkan dengan kalimat basmalah. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Pemirsa bisa memahami kan ya? Ya. Ini luar biasa tanpa kita sadari. Kata Rahman tadi, basmalah itu mencakup dunia dan akhirat kita ya Kiai. Iya. Allah. Rahman Rahim itu dunia akhirat. Allah. Nah, berarti Masya Allah. keberkahan itu memang siap melimpah. Betul. Siap melimpah. Keberkahan Allah itu terlalu banyak. Nggak bisa dihitung. Enggak. Nah, ya, misalkan saat dia bekerja dengan khusyuk dia menyebut bismillah, saya mulai suatu pekerjaan ini dengan mengharap suatu keberkahan. Ya amin. Nah, pertama keberkahan nikmat di dunia, kedua ampunan di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah ya. Ya, jadi ya gini. Allah. Maka bismillah walaupun tidak menyebut asmaul husna, cukup diwakilkan
Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu, Ustazah. Masya Allah. Ya, jadi jadi ini kan teori begini, implementasinya adalah kerja. Nah, iya, kerja apapun itu bisa bernilai ibadah, karena kan itu menyangkut akhirat kita nanti. Betul, ya Kiai. Betul. Jadi jangan pernah lepas dari basmalah. Betul. Jangan pernah tidak diucapkan Allahu Akbar. Jadi dalam Uqudul Jan itu diceritakan ada seorang wanita yang solihah, yang selalu dia itu tidak bisa lepas setiap tindakan dia mengucapkan basmalah. Qadarullah, dia ditentukan oleh Allah memiliki suami yang tidak seimbang amaliyahnya. Ya, si suaminya ini zalim. Nah, zalim karena mendengar istrinya kalau lagi-lagi dia baca bismillah, mau geser meja dia baca bismillah, mencuci pakaian dia baca bismillah, mau bekerja di dapur dia baca bismillah, mau menyediakan makanan minuman untuk suaminya baca bismillah, laki-laki bismillah. Maka muncul niat jahatnya si suami ini, ingin membuktikan apakah fadilah keutamaan yang dibaca oleh istrinya ini setiap tindakan. Maka si istrinya ini dipanggil, istriku, ya iya mas, ada apa? Ini aku punya dompet. Ya, kamu simpan dompet ini terserah di mana saja. Maka diterimanya ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kalau kita kan enggak ya, dipirit dulu. Uangnya ada berapa gitu ya. Astagfirullah. Kalau istri yang soleha kan enggak begitu. Dan langsung diterima kan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mas, mau disimpan di mana? Terserah kamu. Kalau begitu di lemari mas saja ya. Silakan. Nah, dia melangkah dengan baca Bismillah. Dia buka kuncinya dengan baca Bismillah, diletakkan dompetnya itu dengan baca Bismillah, ditutup kembali dengan baca Bismillah. Dia lapor kepada suami, mas, sudah saya mau ke dapur untuk menyelesaikan kegiatan saya di dapur dengan baca Bismillah. Masya Allah. Tidak lama kemudian munculan niat jahatnya pada saat itu. Istrinya tidak mengetahui, sedang bekerja di dapur, dia ambil lagi itu dompetnya, dia buang ke dalam sumur. Dipanggil, istriku, dompet aku mana? Ada mas, kan disimpan tadi. Ya coba kamu ambil. Dia ambil, dia izin dengan baca Bismillah. Dia buka, baca Bismillah. Dia ambil dengan tangan kanan, baca Bismillah. Ini mas ada. Masya Allah. Ya itulah karomah ya, karomahnya baca Bismillah ya seperti itu. Jadi itu satu fadilahnya, keutamaannya. Ya, orang yang sering menzikirkan basmalah, maka langsung Allah Ta'ala melibatkan diri untuk menolong dirinya. Allahu Akbar. Karena tadi intinya secara teologis itu luar biasa. Betul. Ada keamanan, ada kenyamanan, ada kenikmatan, ada keberkahan. Iya, betul. Karena yang namanya berkah dari birkah itu adalah kolam, isinya air ini adalah lambang kemakmuran. Jadi apapun yang mau dilakukan orang, di saat dia baca Bismillah, pasti dia makmur. Betul. Kalau udah makmur berarti dijaga. Kalau dijaga berarti diamankan oleh Allah. Orang yang mau melakukan baca Bismillah tidak akan dia itu ditipu oleh orang-orang yang zalim. Nah, atau diperdayakan. Ya, Rasulullah mengatakan, ya tidak ada seorang yang membaca Bismillah ya kecuali dirinya pada saat itu akan diamankan. Dan setan akan hancur
seperti hancurnya timah yang sedang dibakar oleh api. Allah. Ya, kan begitu Rasul jaminannya. Benar. Jadi siapa yang membaca Bismillah akan terjaga keselamatannya. Masya Allah. Nah, kembali kepada pemirsa, mungkin pemirsa betul dilangkahkan setiap hari baca Bismillah. Iya. Cuma hakikat, ya esensi daripada Bismillah ini, itu dia. Ini baru tahu sekarang kan. Nah, akhirnya menjadi urgensi, Kiai. Urgen, Masya Allah. Ya, jadi Allah inilah yang dimaksud teori dan implementasi dari basmalah. Kalau kita sudah tahu begini, pasti kita akan satu perkara yang penting. Betul Kiai. Satu perkara yang penting. Iya. Jadi, mau apapun kita melakukan hal-hal kebaikan, sangatlah rugi kalau tidak dimulai dengan baca basmalah. Allahu Akbar. Bagaimana pemirsa? Lugas, tercerahkan, dan detail abis nih pemirsa. Semoga pemirsa semuanya memahami ya. Kalau enggak ya putar lagi, ulangi lagi. Ya, gimana? Masih butuh closing? Yuk. Waktu juga sudah hampir ke akhir ya. Kita butuh closing daripada Kiai. Yuk, kita dengarkan. Ya. Jadi sebagai penutup kajian kita nih di hari ini, hal yang harus diingat dari basmalah ini, yang pertama, basmalah itu adalah ucapan sebuah ibadah dan doa. Ya, jadi ibadah dan doa. Di mana doa ini memiliki satu butir-butir teologisnya yang bisa dijadikan sebagai penguat keyakinan di hati. Betul. Nah, keyakinan di hati ini biasanya berhubungan dengan aras. Nah, jadi doa itu berhubungan dengan aras. Ya, apa yang disimpulkan dari kalimat basmalah? Pertama, bismi ini memohon keberkahan. Kedua, mengingat Allah kuasanya, kehendaknya, dan ilmunya. Iya. Ketiga, mengingat nikmatnya. Karena dalam kalimat Rahman itu yang adalah nikmat. Yang keempat adalah kalimat Ar-Rahim, yaitu ampunannya. Berarti cuma 4 doa: kuasanya, nikmatnya, ampunannya. Tolong pemirsa diingat. Allahu Akbar. Supaya mudah di saat kita baca Bismillah, ingat 4 butir tadi. Allahu Akbar. Terima kasih, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran Kiai atas pencerahan ilmunya, sehingga kita semakin bisa, pastinya implementasinya lebih bermakna. Jadi nggak asal. Kalau tadinya mungkin Bismillah hanya sekedar hanya sekedar ucapan gitu loh ya. Tapi sekarang kita paham ada 4 di situ, urgensi yang luar biasa, dan kita selalu berharap hanya kepada Allah. Masya Allah. Makasih Kiai, makasih sekali lagi Kiai. Kita mau tutup ya Kiai ya, izin ya Kiai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya sampai sudah kita di ujung acara kajian rutin JIC bersama gurunda kita, Dr. Kiai Haji Rohiman MA, yang insya Allah akan kembali bersama kita dengan materi yang lainnya. Baik, saya Fenty Aini mohon undur diri. Dimaafkan atas semua kekurangan ya, mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.